Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menjalani vaksinasi tahap kedua hari ini. Lantas bagaimana proses vaksinasi tahap pertama berjalan dan apakah vaksinasi tahap kedua ini akan menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19? Kita akan membahasnya bersama anggota Satgas COVID-19, Dr. Erlina Burhan. Selamat pagi, Dr. Erlina. Selamat pagi. Sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, ini kan kita baru saja menyaksikan vaksinasi tahap kedua dan juga Presiden Joko Widodo sudah disuntik vaksin. Nah, ini menggambarkan apa, Dr. Erlina? Apakah pasti kan gambarnya berbeda ketika vaksinasi pertama, orang mungkin punya perspektif sendiri. Kemudian di vaksinasi kedua, gambarannya apakah ini bisa menjadi kunci keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, Dok? Yang pertama kita bisa lihat dengan vaksinasi kedua ini adalah bahwa ternyata vaksin itu aman. Buktinya Pak Presiden dan yang lain-lain, tokoh-tokoh, nggak ada kejadian apa-apa. Sampai kemudian di vaksin yang kedua itu satu hal yang positif agar memotivasi masyarakat pada saatnya nanti kalau vaksinnya sudah ada untuk semua agar tidak ada lagi penolakan atau keraguan-raguan. Itu mengenai vaksin yang kedua ini. Namun juga perlu diperhatikan bahwa vaksin ini bukan segala-galanya. Ini barangkali sudah semua orang mengatakan jangan hanya bergantung kepada vaksin saja untuk mengatasi ini. Vaksin hanya salah satu upaya pencegahan, tetapi upaya pencegahan yang sangat-sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang adalah menjaga protokol kesehatan, dan itu harus dilaksanakan secara konsisten demi menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan. Oke, Dr. Erlina, ini kalau kita menyaksikan Presiden Joko Widodo di vaksin ini kan juga menjadi menandai juga vaksin kedua untuk para tenaga kesehatan. Anda sudah melakukan evaluasikah bagaimana hasil dari vaksinasi tahap pertama sehingga punya gambaran nanti setelah vaksin kedua ini akan seperti apa, Dok? Sejauh ini sih aman-aman saja ya, sejauh tenaga kesehatan yang baru kelompok tenaga kesehatan dan beberapa tokoh masyarakat kan, dan juga beberapa pejabat di pusat maupun daerah. Sejauh ini kan kita mendengar tidak ada masalah yang luar biasa. Kalaupun ada kemudian berita-berita yang sensasional mengatakan, oh 2 hari setelah divaksin malah jadi sakit. Nah, itu melihatnya jangan seperti itu. Bukan vaksinnya yang membuat sakit, karena nggak mungkin dalam 2 hari. Pertama, vaksin itu adalah yang sekarang kita pakai adalah virus yang sudah dimatikan, jadi tidak bisa lagi menimbulkan sakit. Kedua, ada kemungkinan orang-orang yang divaksin kemudian 2 hari kemudian jadi terkonfirmasi, bisa jadi sebelumnya memang sudah terpapar tanpa diketahui, dan pada saat divaksin sedang masa inkubasi sehingga 2 hari kemudian muncul penyakitnya dan terkonfirmasi. Oke, hal itu yang menyebabkan realisasi vaksin terhadap nakes itu rendah, Dok? Oh tidak, karena itu hanya terjadi 1-2, saya kira tidak banyak. Cuman kan ya namanya juga berita ya, dan apalagi sekarang dengan media sosial yang luar biasa, berita-berita seperti itu kan mudah viral. Tapi saya kira bukan itu masalahnya yang membuat orang ragu-ragu, hanya memang itu saja belum terinformasi dengan cukup dan juga masih menunggu-nunggu. Tapi dengan sudah banyak sekarang, sudah waktunya, ini kan waktunya nih ya untuk vaksinasi kedua, saya kira orang akan lebih yakin lagi dan termotivasi lagi, mudah-mudahan begitu. Oke, ini bisa jadi momentum ya untuk edukasi begitu ya, bahwa memang aman begitu ya, dan diharapkan ini bisa lebih tinggi begitu ya aplikasi dari vaksin ini terhadap tenaga kesehatan. Dr. Erlina, ini kalau kita membahas lagi mengenai di provinsi lainnya, ini tenaga vaksinatornya bagaimana? Apakah memang sudah teredukasi dengan baik untuk melakukan vaksin, Dok? Saya kira sudah, karena ini persiapannya sudah cukup lama. Jadi bukan tiba-tiba begitu vaksin datang orang dilatih. Saya melihat bahwa persiapan ini
logistik, cold chain, sosialisasi, dan juga pelatihan-pelatihan kepada para Oke. vaksinator ini sudah lama dilakukan. Oke. Jadi itu nggak masalah. Yang masalah sekarang sebetulnya adalah kenapa belum sesuai dengan diharapkan jumlah orang yang divaksin ini lebih ke arah administrasi. Oke, Dokter Erlina, saya potong sebentar. Kita akan menyaksikan dulu. Ini ada pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Ada dua momen penting yang kita harus tarik dari angka ini. Yang pertama, terus terang, momen di mana kita berduka. Ya. Saya dengar juga sudah lebih dari 600 tenaga kesehatan yang meninggal. Dan saya yakin banyak teman-teman kita juga yang kita kenal yang sudah meninggal. Itu yang kita harus menjadikan refleksi lah. Momen ini bahwa memang vaksin ini ada, maaf, virusnya ada, pandemi ada, dan serius. Ini merupakan hal yang serius. Tapi momen kedua yang lebih penting buat saya adalah saya harus mengajak nih teman-teman sekalian, itu tenaga kesehatan yang sudah 600 yang wafat, itu jangan sampai mereka wafat sia-sia. Ya. Kita harus memastikan agar perjuangan mereka itu bisa kita teruskan. Dan kita harus terusnya kerjanya jauh lebih keras lagi, ya, sangat keras untuk bisa memastikan ini nurun. Dan saya pesan dua hal yang perlu, ya. Yang pertama itu tadi protokol kesehatan 3M itu harus seluruh rakyat bergerak bersama-sama. Nggak mungkin kita sendiri bisa. Ya. Yang kedua dari sisi Kementerian Kesehatan, saya akan memastikan bahwa proses testing, tracing, sama isolasi, treatmentnya itu akan mati-matian kita kejar secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. Nah, dua hal itu saya rasa untuk momen bekerja keras, sangat keras dan ekstra keras dalam hal mematuhi protokol kesehatan yang 3M dan juga dari sisi Kementerian Kesehatan mengkoordinasikan agar programnya 3T-nya itu bisa berjalan dengan lebih cepat lagi, itu yang harus kita lakukan bersama. Baik, terima kasih, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Pak Budi ya. Terima kasih Selamat juga bekerja. Dok ya, salam sehat. Salam sehat. Ya, itu tadi kita sama-sama saksikan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan kita langsung kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan anggota Satgas COVID-19, Dr. Erlina Burhan. Dr. Erlina? Ya. Oke, Dr. Erlina, tadi pernyataan dari Pak Menkes ini menyatakan bahwa pemerintah setelah terlepas dari vaksinasi ini, Kemenkes dan juga pemerintah akan mati-matian berjuang untuk meningkatkan 3T, kemudian juga meningkatkan treatment untuk isolasi. Saya mungkin ingin menekankan di treatment isolasi ini. Apakah memang sejauh ini, Dok, sudah memenuhi syarat begitu untuk isolasi treatmentnya? Ya, jadi saya senang sih mendengar Pak Menteri mengatakan akan mati-matian ya, karena kondisinya sekarang sudah sangat serius. Menurut saya sudah berbahaya ini. Kita melewati 1 juta kasus, kematian lebih dari 28.000, belum lagi lebih dari 600 tenaga kesehatan yang juga sudah berpulang atau wafat. Jadi memang mati-matian, tapi harus konsisten nih. Jangan di sekarang begitu 1 juta sangat-sangat bersemangat kemudian kendor lagi, karena kalau kita pelajari dari awal 3M itu kan PSBB, 3M, mula-mula memang orang konsisten, tapi kendor lagi sampai seperti ini. Coba lihat di jalanan, banyak sekali orang nggak pakai masker, masih berkeliaran. Katanya sekarang jam 7 harus semua tutup, ini masih banyak yang buka. Jadi ya kita masalahnya adalah disiplin dan tidak konsisten. Jadi implementasi apapun yang bagus itu lemah di lapangan, sehingga inilah kejadiannya. Bukannya kasus menurun, malah naik terus, dan ini berbahaya. Pertama, tenaga kesehatan hektik, frustasi, kecapean. Ini tenaga kesehatan itu bukan robot loh, manusia biasa juga ada batasnya. Dan kalau sudah melewati batas itu sudah deh, yang akan dirugikan masyarakat, kualitas pelayanan akan menurun, berkurang, dan ini akan yang menderita adalah masyarakat juga. Jadi memang saya sependapat, tapi kita jangan sekarang
terlalu permisif gitu, harus lebih keras dan ya sekeras-kerasnya, karena ini kondisinya berbahaya sekali. Ya, jadi 3T dilaksanakan oleh pemerintah. Ayo masyarakat kita sama-sama 3M, saling melindungi, saling menjaga diri sendiri. Kalau tidak begitu, kalau egois merasa saya nggak apa-apa kok, ya Anda tidak apa-apa, tapi orang lain bagaimana begitu, karena ini penyakit menular dan saling menularkan karena ada terjadi interaksi. Maka batasi interaksi, batasi mobilisasi. Untuk penerapan 3T sejauh ini ada punya catatan khusus, Dr. Erlina? Ya, jadi juga 3T itu ada kelemahannya di lapangan ya. Pertama, seharusnya kan kalau ada satu yang positif itu ditelusuri 14 hari ke belakang interaksi dengan siapa saja, dan kalau ditemukan kasus lagi dicari juga orang itu kemana saja, dan itu memang perlu SDM yang juga luar biasa. Jadi menurut saya ini saatnya bukan saja orang kesehatan yang bergerak, tapi masyarakat juga, tokoh masyarakat juga. Jadi saya kira kader, RT, RW, pokoknya komunitas ini harus diberdayakan untuk bisa tracing ini terlaksana secara masif dan juga sebagaimana mestinya. Karena saya dengar juga di lapangan orang yang mau diperiksa menolak karena mungkin karena kurang pengetahuan, takut ketahuan begitu. Nah ini saya sungguh tidak bisa mengerti. Nah, kita ini belum bisa keluar dari masalah sosialisasi ya, Dr. Erlina. Artinya masalah edukasi terhadap masyarakat ini menjadi masalah yang belum terselesaikan. Betul, karena mungkin tidak semua sektor terlibat dalam edukasi, sehingga edukasi ini nggak menyentuh hati sanubari masyarakat. Karena saya lihat sekarang Kementerian Kesehatan melakukan edukasi, tapi edukasi itu juga harusnya dari tokoh masyarakat, tokoh agama, para influencer, masyarakat yang dekat ke grassroots lah, contohnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu juga harus memberikan edukasi, dan juga orang tua mengedukasi anak-anaknya. Pokoknya siapapun saling mengedukasi lah, karena seharusnya setiap individu, karena merupakan bagian dari masyarakat, maka setiap individu Indonesia sekarang harus menjadi agen edukasi untuk lingkungannya. Agen edukasi ya, ini menarik, Dr. Erlina, karena begini. Kalau bisa, kemarin sempat ada perbincangan juga dengan beberapa pihak begitu ya, mengenai orang yang memilih isolasi mandiri. Nah, ini masih terdapat beberapa masalah mengenai pengawasan. Catatan khusus Anda apa, Dr. Erlina? Ya, jadi memang tidak semua isolasi mandiri ini bisa berjalan sempurna. Pertama, orangnya mau diisolasi tapi lingkungannya tidak kondusif. Isolasi itu kan mengharuskan seseorang berjarak contohnya. Tetapi ada satu rumah yang rumahnya kecil, isinya banyak. Nah, ini harus diambil alih oleh pemerintah. Tetapi kalau orang yang lingkungannya memungkinkan kondusif, seharusnya dia bertanggung jawab untuk isolasi mandiri. Jadi meringankan beban pemerintah, dan juga sepertinya kalau memang memungkinkan lebih nyaman kan isolasi mandiri di tempat sendiri dibandingkan harus di karantina di fasilitas publik begitu ya. Jadi memang ini butuh kesadaran, ya butuh kesadaran dan butuh kejujuran. Oke, Dr. Erlina, yang kita inginkan tentu kalau kita bicara sehubungan dengan vaksin juga harus diikuti juga dengan disiplin dan juga dengan kebijakan yang mendukung itu supaya masyarakatnya juga ikut disiplin begitu. Apa catatan khusus Anda yang bisa membedah ini agar sumbatan-sumbatan yang tidak sinkron antara vaksin yang punya tujuan tertentu juga dengan penerapan aturan yang tadi dokter katakan masih belum konsisten. Apa yang harus dilakukan, Dok? Saya kira ini masih harus lebih keras lagi ya. Mungkin law enforcement ya. Masyarakat dikeraskan untuk disiplin, ya. Karena disiplin ini penting, disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi tidak ada kompromi begitu ya. Karena ini kondisinya bahaya, dan kondisi bahaya ini harus disampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai hanya sebagian masyarakat yang merasa ini bahaya, sementara yang lain merasa tenang-tenang saja. Nah, inilah yang harus disadarkan. Jadi mohon kepada media massa juga yang dilihat oleh masyarakat supaya ini edukasi ini secara masif dilaksanakan. Ya, jadi kuncinya konsisten ya, konsisten, disiplin,
dan juga implementasi yang kuat di lapangan dan kontribusi masyarakat sangat diharapkan. Oke, Dokter Erlina, dengan segala yang sudah terjadi, begitu kemudian dengan perencanaan ke depan, optimis dok kita bisa melalui ini dengan sesuai dengan harapan? Ya kalau sama-sama semua, jadi saya nggak ingin saling menyalahkan ya. Sudahlah, lewatkan saja itu masa-masa saling menyalahkan. Jadi ini kondisinya, situasinya perang. Ini perang dalam artian banyak yang meninggal, banyak yang sakit. Ya jadi ini marilah kita bersama-sama berjuang memenangkan peperangan ini, begitu. Harus bersama-sama, nggak bisa sebagian, nggak bisa saling menyalahkan. Ya udah, masyarakat bantu pemerintah, pemerintah juga membantu masyarakat. Ayo kita sekarang bergandengan tangan bersama-sama. Oke, Dokter Erlina, terima kasih atas waktunya bersama kami. Tetap jaga kesehatan selalu, dok. Terima kasih. Baik, pemirsa. Ya, pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Breaking News.